Gimana depan? Sudah, atas sudah. Persekutuan duka yang diberkati Tuhan, keluarga Muksin Lokari yang berdoa. Mari kita beriman. Asal dan sumber hidup kita hanyalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Baginya lah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Silakan duduk. Di
dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber penghiburan dan kekuatan, kami hendak mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menghibur dan menguatkan kami. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Keluarga besar Muksin dan keluarga Lokari yang berduka, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kematian bukanlah peristiwa yang baru atau asing dalam hidup kita. Namun, sekalipun bukan hal yang baru atau hal yang tidak asing, tetapi ketika kematian menjumpai dan menjadi bagian hidup setiap manusia, kematian akan terus dan menjadikan sesuatu yang tidak normal. Sebab yang ada adalah ratapan, tangisan, juga sedih. Karena kematian yang menghasilkan duka, ratapan dan tangis dan rasa sedih itu akan menjadi sesuatu yang membuat setiap orang terkadang harus berupaya untuk menghindar atau tidak menghadapi itu manusia dan seni. Mengapa? Mengapa kematian selalu mendatangkan rasa kehilangan dan mendatangkan duka? Karena menurut kita mengundang kita untuk mengingat kembali seluruh kehidupan terhadap orang yang dikasihi, yang mendapat kedaulatan dan keputusan Tuhan lewat kematian. Memori kita mengenang segala perbuatan-perbuatan semasa hidupnya, dan pada saat itulah kesedihan sangat mendekat. Sebab banyak kisah, banyak kenangan, banyak cerita yang kita alami dalam kebersamaan dengan kehidupan orang yang kita kasih. Termaksud di dalamnya ketika kematian menjumpai kehidupan keluarga Muksin dan juga keluarga Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, keluarga besar Muksin dan keluarga Golkari yang berduka. Firman yang telah kita baca dalam Wahyu 14 ayat 12 dan 13 menjelaskan beberapa hal terhadap apa itu kematian sendiri. Yang pertama, Wahyu memberikan penegasan dalam perikop pembacaan Wahyu 14 ayat 12 dan 13 bahwa ketekunan untuk memenuhi perintah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus membuat orang yang mati akan mati di dalam.
Dan karena itu disebut berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena tekun. Tekun di dalam apa? Di dalam iman. Iman kepada siapa? Kepada Sang Halik, Yesus Kristus itu sendiri. Dan karena itu, hasil dari ketekunan di dalam iman, maka mereka akan beroleh jerih payah atas segala perbuatan mereka yang menyertai mereka ketika hidup. Dan tulisan ini Yohanes menulisnya ketika ada di Patmos, yang berisi tentang hal-hal yang menguatkan, menghibur orang-orang yang saat itu berada dalam kesakitan, penindasan, penganiayaan terhadap apa? Terhadap iman yang mereka jalani. Tetapi mereka dinasehati supaya tetap bertekun. Orang-orang kudus harus menerus menanti dan menaati perintah-perintah Allah dan tinggal setia kepada Allah. Sebab orang yang setia dalam iman akan beroleh mahkota kehidupan. Hal yang kedua, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang santai saja, melainkan kehidupan yang berjuang untuk taat, untuk setia, dan untuk benar sampai akhir hayat ketika keputusan dan kedaulatan Sang Halik pemilik hidup itu berlaku pada orang tertentu. Di akhir kehidupan itu Tuhan mengizinkan untuk ada dalam sebuah perhentian dari perjuangan kehidupan. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi menjadi sebuah pintu memulai hidup yang baru. Kata beristirahat inilah memberikan kelegaan yang menyegarkan secara fisik, secara kemanusiaan, secara kepapaan dalam diri manusia. Sebab selama hidup di dunia ini banyak kesedihan, banyak hal-hal yang dihadapi dan ditemui. Dan ketika kematian di dalam Tuhan menjadi sebuah bentuk bahwa Allah mengasihi dan memperkenankan anak yang dicintai untuk menerima panggilan. Sebab dalam bagian Alkitab yang lain, dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, dikatakan bahwa selama hidup ini, masa hidup itu hanya 70 tahun. Jika lebih, 80 tahun. Kalaupun lebih, yang ada adalah penderitaan secara fisik karena usia dan keadaan. Nah, karena itulah kematian di dalam Tuhan memberikan kebahagiaan. Karena apa? Dalam Wahyu 21 ayat 1-4 dikatakan, menuju dan mendapatkan Yerusalem yang baru, tidak ada tangisan, kapan dan sebagainya. Hal yang ketiga dari bagian Alkitab kita di hari ini, karena perbuatan mereka menyertai mereka, perbuatan sepanjang hidupnya adalah perbuatan yang akan terus menjadi bagian atau menyertai kehidupan manusia. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya yang dilupakan Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu. Perbuatan baik itulah merupakan buah dari sebuah kehidupan. Dalam tugas, dalam panggilan, dalam tanggung jawab yang dilakukan dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan akan menghasilkan buah iman, buah ketabahan, buah kesetiaan, buah kesabaran, buah yang penuh dengan kasih, cinta, peduli, tapi juga buah takut akan Allah. Jadi ketika setiap orang hidup, semua perbuatannya
menjadi bagian dari kehidupan dan akan menghasilkan buah terhadap apa itu. Dan disitulah bagaimana setiap manusia memaknai akan hari-hari hidupnya yang merupakan sebuah anugerah dan kesempatan harus mengisinya dengan baik adanya. Sebagai bentuk daripada rasa syukur tapi juga rasa tanggung jawab atas anugerah dan kepercayaan yang Tuhan beri. Keluarga besar Muksin dan keluarga Lokari yang berduka, Bapak Ibu persekutuan duka yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 hari kemarin, keputusan dan kedaulatan Tuhan dalam kematian itu berlaku juga dalam kehidupan keluarga. Lewat kematian orang tua terkasih kita, almarhum Bapak Opa Abraham Muksin. Ketika meninggalkan, yang menyertainya bukan emas, bukan perak, bukan juga perunggu, tapi yang menyertainya lewat kematian adalah buah dari kehidupan yang ia lakukan, yang almarhum jalani bersama dengan Tuhan. Perbuatan baik itulah yang dilakukannya. Perbuatan baik itulah yang dijalaninya. Perbuatan baik itulah yang selalu menjadi bagian dari kehidupan almarhum. Dan bagian Alkitab di hari ini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, adalah menjadi sesuatu bagi kehidupan orang tua terkasih, Opa Bapak almarhum Bapak Abraham Muksin. Bapak almarhum terkasih telah beristirahat dari jerih lelahnya saat berjuang mempertahankan hidup. Bahkan ketika Tuhan memanggilnya pada tanggal 29 Agustus 2022, justru menjadi satu tanda untuk dikenang dan diingat. Sebab tanggal 30 Agustus 2003 beliau menyatakan keputusan hidup untuk menerima Tuhan. Keputusan dalam usia 53 tahun bukanlah sesuatu yang bisa atau gampang untuk menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Secara usia 53 tahun merupakan usia yang matang. Tetapi ada sebuah keputusan yang harus diambil dengan menerima berbagai macam konsekuensi hidup. Keputusan bukan karena cinta, bukan karena harta, bukan karena hal-hal yang lain yang bersifat duniawi, tapi Tuhan berkenan melalui seorang anak terkasih ketika menerima Tuhan. Dan dalam hari-hari hidup itulah almarhum menemukan bahwa siapa Yesus itu yang diimani oleh orang Kristen. Dan keputusan di usia 53 tahun sampai ketika Tuhan memanggilnya, kurang lebih 19 tahun almarhum menjadikan hidupnya menjadi murid dan pengikut Tuhan. Saya tidak terlalu kenal almarhum. Sebab ketika saya bertugas atau saya melayani di Palestina, yang saya dapati hanya pelayanan luar. Kalau dibilang, Opa kita mulai, sudah ada lilin sunyala kah? Sudah ada amplop kah? Dalam kebapaan sebagai seorang yang dalam usia lanjut. Tapi tahu, rindu, ingin, dan mau. Tidak mengubah sesuatu pun yang ketika 19 tahun lalu
memberikan sebuah keputusan untuk menerima Tuhan. Dan dalam wujud kesederhanaan, tapi juga wujud yang dialami sekarang ini sebagai seorang orang tua yang ada dalam usia lanjut, yang harus ditopang, yang harus ditolong, yang harus didampingi oleh kehidupan anak-anak, tetap memiliki dan mau menghadirkan Tuhan dalam hidup pribadinya, tapi juga keluarga. Perbuatan yang dilakukan sepanjang hidup 19 tahun, kurang 1 hari 19 tahun, karena baptis 30 Agustus 2003, Tuhan panggil 29 Agustus 2020. Ini menjadi sebuah perenungan bagi Bapak Ibu dan saya, bahwa keputusan yang diambil punya konsekuensi, tapi terhadap konsekuensi itu tetap taat, tetap setia, tetap tekun, dan takut akan Tuhan. Menjadi sebuah bentuk bahwa seperti yang Wahyu katakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Mengapa? Karena sampai akhir hidupnya menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya bagian dari kehidupan. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Muksin dan keluarga lokal, dari firman Tuhan di hari ini, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebab ketika firman dibentangkan, disampaikan dalam setiap ibadah pelepasan dan ibadah pemakaman, firman itu bermanfaat tidak hanya bagi keluarga yang berduka, tapi bagi kita semua yang Tuhan masih percayakan untuk menikmati hidup dan menjalani hidup. Dan karena itu, hidup di dunia ini kita perlu melakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui sesama kita. Mempersembahkan yang terbaik dengan memberi diri, dengan melakukan apa saja. Dan itu pun menjadi bagian dari kehidupan almarhum. Dengan demikian, kematian akan menjadi hal yang tidak menakutkan, tetapi menjadi sesuatu bagian hidup sebagai kebutuhan hidup setiap anak-anak Tuhan. Sebab lewat kematian mendapatkan kehidupan baru. Hal yang kedua dari bagian Alkitab yang kita baca, kehidupan kita tidak pernah lepas dari ujian kehidupan. Setiap orang percaya bukanlah kehidupan yang santai, atau melainkan kehidupan yang harus berjuang. Dan dalam perjuangan itu harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan. Supaya apa? Dalam berbagai hal kita kuat, kita tangguh, kita sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan yang menjadi bagian daripada perjuangan hidup itu sendiri. 3. Ketika menghadapi pergumulan saat jiwa terancam sekalipun, jangan pernah berusaha untuk meninggalkan Tuhan, tapi tetap mencari Tuhan. Sebab tujuan kehidupan kita bukanlah hanya sukses secara ekonomi, sukses dalam pekerjaan, tapi kita rindu untuk memiliki hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan belajar dari pengalaman hidup almarhum, perlu Bapak Ibu dan saya mencontohi. Sebab sebuah keputusan ketika menerima Tuhan menjadi satu bentuk daripada pertanggungjawaban sampai pada akhir. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Muksin, keluarga Lokaria, Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Karena itu mari segala jeripayah orang tua terkasih diperhitungkan oleh Tuhan, dan jeripayah itu akan menjadi buah bagi kehidupan anak Tuhan, tapi juga bagi kita selaku persekutuan berjemaat. Baik Jemaat GPI Papua secara keseluruhan di tengah-tengah klasis GPI Papua Mimika, dalam Jemaat GPI Papua Torsina, Jemaat GPI Papua Tiberias. Sepanjang Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk
Mari berbuat yang baik, supaya perbuatan-perbuatan kita mengikuti setiap hari-hari hidup kita. Pandang pada Tuhan sumber hidup, supaya ketika kita memandang badai, persoalan, tantangan, ujian, Ia akan menyangguhkan dan memampukan kita. Seperti di hari kemarin, sampai hari ini ketika kita akan membawa orang tua kekasih untuk ada dalam ibadah pemakaman, badai itu juga Tuhan akan kudukan dari kehidupan keluarga, melewati duka, kehilangan. Sebab banyak peristiwa iman yang sudah dijalani oleh almarhum bersama dengan kehidupan anak-anak, cucu-cucu terkasih. Dan Tuhan memperhitung. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan. Tuhan akan pakai keluarga ini menjadi alat kesaksian dengan cara Tuhan, bukan cara musik. Sebab apa yang Tuhan buat bukan sebuah kebetulan, tapi ada dalam rancangan. Mama Cia, Uni, Bapak Pendeta Daud, Bapak Penatua Andor, terus jalani ini. Jejak dan tapak itu sudah dimulai, dan jejak tapak itu pun akan selalu diizinkan untuk kehidupan keluarga ini, bahkan cucu-cucu terkasih untuk melakukan. Sebab ketika Ia berkenan, tidak satu orang pun bisa menahan. Dan itulah bagian dari hidup yang sudah diambil, yang sudah dijalani, dan Tuhan tetap menolong dan memahami. Selamat jalan orang tua terkasih. Selamat menjalani karya dan juang kita, Bapak Ibu. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, diberikan kesempatan solo oleh Bapak Berti untuk membawa kidung pujian. Shalom. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini izinkan saya untuk membawa sebuah pujian, memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga Muksin Loka atas terpanggilnya orang tua, Papa, Opa, almarhum Bapak, dan lagu yang saya akan membawa, kau rangkaikan air mata, dan biarlah air mata ini menjadi permata, dan Tuhan mengubah kabut hitam menjadi sutra. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalan dari jalanmu, seperti langit dan bumi.
Seperti Tuhan kau rangkai air mata jadi permata. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita nyanyi sama-sama Yesus. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, kau punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Persekutuan luka yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan diakonia dalam bentuk persembahan. Kita akan menyanyikan pujian 2 Sahabat Lama 108 ayat baik 1 sampai 4. Tuhan
diberikan kesempatan bagi vokal grup keluarga SD Sentra Pendidikan untuk membawa kidung pujian. Vokal grup sektor Saron disilakan membawa kidung pujian.
Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Hali, Allah di dalam nama Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan. Siang hari ini kami ada bersama dengan kehidupan keluarga Muksin dan keluarga Tokari. Kami ada bersama sebagai wujud daripada jalinan kasih persaudaraan yang Tuhan izinkan bagi kami. Dan dalam kebersamaan inilah kami ada dalam ibadah pelepasan dan pemakaman almarhum Bapak Abraham Muksin. Jujur saat kedaulatan Tuhan datang melalui peristiwa iman kematian, membuat
kehidupan keluarga Muksin Golkari sedih. Kami pun sedih. Sebab karena jalinan cinta kasih yang Allah izinkan sebagai orang tua dan anak, sebagai opah dan cucu, sebagai saudara bersaudara, dan dalam persaudaraan seiman pun Allah izinkan. Dalam duka yang melanda, dalam kesedihan yang dirasakan, kami datang menopang anak-anak terkasih, cucu-cucu terkasih di dalam doa dengan memohon dan meminta Roh Kudus dan hikmat-Mu menjadi bagian dari kehidupan keluarga ini. Agar dalam kekuatan Roh Kudus dan hikmat-Mu tetap melihat dan memandang bahwa di balik duka ini ada tetap cinta kasih Tuhan lewat pelangi kasih. Sekalipun duka ini yang menjadi bagian hidup, tetapi anugerah dan kebaikan Tuhan sudah berlaku cukup lama bagi anak-anak, bagi cucu, bagi saudara bersaudara dalam lanjutan cinta kasih dari almarhum sepanjang hidupnya yang penuh dengan cinta kasih, peduli, yang hanya karena anugerah Tuhan mereka bisa menikmati itu. Karena itu dalam rasa kehilangan dan sedih, kami tetap minta dan memohon dalam kuasa dan Roh Kudus tetap berlaku bagi kehidupan anak-anak terkasih, supaya tidak hilang pengharapan, tapi belajar melihat dan juga merasakan bahwa kehadiran Tuhan tumbuh sempurna, termasuk lewat duka juga. Tuhan tetap menolong. Allah yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber cinta dan kami menopang ketiga anak terkasih, Mama Cia bersama suami Bapak Arnold Golkari, yang Tuhan izinkan dan Tuhan percaya menjalani tanggung jawab panggilan hidup dalam kehidupan bersama almarhum orang terkasih sebagai kakak. Dalam waktu dan cara Tuhan atas kehidupan rumah tangga keluarga Golkari Muksin, Tuhan juga menyatakan cinta-Mu bagi kehidupan almarhum dan juga anak-anak terkasih lain, termasuk kakak Uni dan Bapak Pendeta Daud. Karena itu, dalam pertolongan yang telah Tuhan anugerahkan, dalam kebaikan yang telah Tuhan nyatakan, dalam rencana yang telah Tuhan wujudkan atas kehidupan almarhum bersama dengan ketiga anak terkasih, termasuk juga kehidupan keluarga-Mu. Izinkan itu akan terus dilanjutkan dalam kehidupan anak-anak terkasih, dalam hidup keluarga Muksin Golkari, supaya berkat-berkat yang mereka nikmati atas penyertaan, kemurahan, dan keselamatan itu memberikan juga buah berkat bagi kehidupan orang lain yang mereka temui. Memberkati kehidupan Bapak Arnold bersama istri terkasih, juga anak-anak terkasih. Sepeninggalnya orang tua terkasih ini atas keputusan, maka Bapak Arnold dan Mama Cia akan juga menjadi orang tua kakak bagi kehidupan kakak Uni dan Bapak Pendeta Daud. Mampukan, sanggupkan supaya mereka terus menjalin ikatan cinta kasih yang telah Tuhan rahmati ini dengan buah-buah kebaikan, buah-buah cinta sayang yang terus menjadi bagian dari kehidupan. Memberkati juga anak-anak terkasih dan kehidupan Bapak Arnold dan Mama Cia yang ada di Jogja dan Malang, karena tanggung jawab dan tuntutan pendidikan mereka tidak bisa melihat opa terkasih pada hari yang terakhir. Tapi itu tidak mengurangi wujud cinta
cinta Tuhan bagi mereka. Sebab dalam perjalanan hidup mereka sebagai cucu-cucu terkasih, mereka telah menemukan dan mendapati kesempatan untuk menjalin kebersamaan, mendapat setiap bagian hidup dari orang tua terkasih Opa sepanjang hidup mereka, dan itu menjadi kenangan yang terindah. Kuatkan mereka di tempat studi mereka masing-masing, supaya mereka terus diperkenankan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan menjalani hari-hari hidup ini dengan selalu mau melihat dan memahami setiap bagian hidup yang Tuhan nyatakan. Memberkati kakak Uni dalam kehidupan, kuat dan teguhkan hati dan iman. Dalam keterpisahan, kami terus percaya dan tetap berdoa. Di dalam pertolongan, cinta, dan kemahatauan Allah sendiri, Allah akan terus menjadi bagian dari kehidupan. Sebab tidak seorang pun ketika menyerahkan dan berseru pada Allah, Allah membalik muka. Justru Allah terus menjaga, menaungi, dan itu juga berlaku bagi kami. Hambamu Bapak Pendeta Daud diberkati dengan cara Tuhan memakainya lebih luar biasa, dan biarlah atas peristiwa iman yang sudah dilewatinya secara pribadi menerima Tuhan dan menjadi hamba-Mu, tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperkenankan di waktu Tuhan, hamba-Mu terus akan menjadi alat kesaksian lewat pelayanan di tengah-tengah jemaat GPI Papua Tiberias, menjadi satu kesatuan bersama umat dan para hamba Tuhan. Semua bagian keluarga yang turut menyaksikan di hari ini, cinta dan kasih-Mu telah berlaku sehingga keluarga-keluarga terkasih dapat melihat bahwa kehidupan daripada almarhum Bapak Abraham Muksin telah berakhir, tetapi sebuah bagian hidup yang sudah dijalinnya memberikan teladan hidup dan teladan iman. Allah yang maha baik di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh penyertaan dan pertolongan Allah ketika almarhum masih hidup, boleh menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan jemaat GPI Papua Torsina Timika dan juga jemaat GPI Papua Tiberias, bahkan dalam kesatuan di tengah-tengah klasis GPI Papua ini. Izinkanlah apa yang pernah dijalani oleh ibu orang tua terkasih kami ini, ketika kami mengenal dan kami mendapati, kami juga mengambil nilai-nilai positifnya. Di dalam pertolongan dan cinta kasih Tuhan, kami berdoa ketika Tuhan memperkenankan sebuah keputusan untuk menyatakan imannya dengan menghadirkan saudara-saudara kekasih untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan keluarga Muksin Lokari, Bapak Berti Sopakua, Bapak Dias, menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari pernyataan Allah. Izinkanlah sekalipun kehidupan berakhir bagi almarhum, tapi kehidupan anak-anak terkasih akan terus berlanjut, dan Bapak Berti juga Bapak Dias menjadi bagian, bahkan kami semua yang menjadi satu kebersamaan sebagai saudara-saudara seiman, dimampukan dan dilayakkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang semasa hidup almarhum, merawat, menjaga, termasuk di dalamnya tenaga medis sampai terakhir almarhum menghapuskan kesetaraan. Semua yang dilakukan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, sebab dalam berkat cinta dan kasih Tuhan, setiap orang yang melakukan dengan ketulusan hati, jadi payah mereka tidak sia-sia. Dan karena itu dalam pertolongan dan cinta kasih, Engkau juga berkenan memberkati. Kepala surga, perjalanan kehidupan keluarga ini, kami berdoa dengan tetap berharap dan mengimani bahwa Tuhan di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan penuh cinta dan kasih akan terus menguatkan, memampukan kehidupan anak-anak terkasih, cucu-cucu terkasih, keluarga besar Muksin Lokari, lewat kehadiran kami sebagai saudara-saudara yang terus menopang dan mendukung, yang terus menjadi bagian dalam berbagai kehidupan suka dan duka.
surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kelanjutan daripada pelayanan kami, melakukan pelayanan pemakaman di tempat Tuhan. Sertai seluruh perjalanan kami, sertai kami dengan menggunakan kendaraan, memberkati alam yang buatan tangan, supaya kami dapat membawa orang tua terkasih kami ke tempat beristirahatnya yang terakhir. Kami akan menjalani semuanya jika tanpa Tuhan sia-sia. Karena itu kami percaya dan mengamini bahwa hanya kami Tuhan. Dalam pelayanan ibadah pelepasan, kami telah memberikan tanda iman, tanda syukur kami dalam bentuk persembahan yang menjadi pelayanan diakonia bagi keluarga. Bukan soal besar kecilnya, tapi menjadi bagian dari wujud kebersamaan kami. Bertolong-tolong menanggung tiap hari. Dan karena itu, diberkatilah apa yang sudah diberikan. Semua saudara-saudara kekasih kami dalam pelayanan di hari ini yang sudah membawa kidung pujian untuk menguatkan kehidupan anak-anak terkasih keluarga Muksir, keluarga Lokari, diberkati oleh Tuhan. Bahkan nanti juga yang akan melanjutkan atau membawakan kidung pujian, sebab Tuhan bertakhta di atas puji-pujian, dan atas puji-pujian itu izinkanlah menjadi sumber kekuatan penyemangat bagi kehidupan anak terkasih, cucu-cucu terkasih dalam kehidupan keluarga besar Muksir. Terima kasih untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan, mulai ketika Engkau menyatakan panggilan bagi almarhum, pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, oleh Majelis Jemaat GPI Papua Tiberias dalam ibadah penguatan di malam kemarin, dan juga pelayanan ibadah pelepasan dan pemakaman sampai pada ucapan syukur yang akan dilayani, yang terus dilayani oleh Majelis Jemaat GPI Papua Persib. Izinkan kami terus menjadi pelayan dan melayani umat Tuhan dalam satu tanggung jawab bersama hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Semua yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan mengenal dan Tuhan mengetahui apa yang kami bawa dalam hati-hati kami terhadap perjalanan hidup kami. Berkati, tolong dan bantu. Bahkan ketika kami masih diberikan kesempatan dalam ruh dan hikmat Engkau supaya dalam hari-hari hidup kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang peduli dan penuh cinta, kami berdoa. Ampunilah salah dan dosa, dan dalam pengampunan kami dilayani. Amin. Diberikan kesempatan solo oleh Bapak Pendeta Desa 5, Ketua Kasus di Papua. Sidang perkabungan Shalom. Ya, mewakili seluruh hamba Tuhan GPI Papua, izinkan saya menyampaikan salam dan doa kami melalui ungkapan lagu dengan judul Damai Bersamamu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku
basahi terik di hatiku. Rasakan damainya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Rasakan damainya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Diberikan kesempatan bagi vokal grup Perwatas Jemaat Tiberias untuk membawa kidung pujian. Dari cara
tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit. Karenanya kita percaya bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Paduan suara Ami Rere dipersilakan membawa kidung pujian.
Mas dipersilakan membawa pujian. Nyanyian Jemaat 2 Sahabat Lama 170, kita akan melakukan bait yang pertama. Bersandar padamu.
sebagai umat yang percaya, kita mengharapkan untuk kelak mendiami negeri yang akhir itu. Marilah kita membawa tubuh almarhum Bapak Abraham Muksin ini dan mengantarnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Jiwanya kita serahkan kepada Allah. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah pelepasan di rumah selesai. Sebelum diberi kesempatan kepada keluarga untuk menatap wajah almarhum yang terakhir dan peti jenazah ditutup, kesempatan ini kami berikan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Dalam hal ini Bapak Arnold Lolkare. Kepada Bapak saya berikan kesempatan. Selamat pagi Ibu sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pertama kami patut bersyukur untuk Tuhan yang punya hidup, tapi juga yang memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup bersama. Ya. Selama kami hidup bersama, ada banyak hal yang kami jalani. Ada pergumulan yang panjang, tapi juga ada sukacita yang Tuhan berkenan. Dan atasnya tidak ada yang lain selain mengucap syukur kepada Tuhan pemilik hidup. Saya bersama istri dan saudara-saudara, juga ada nenek, kakek, dan adik-adik kami yang dari Pindrang, sama saudara-saudara kami yang lain. Di sini kami punya keluarga cukup besar. Ada Nenek Karno, Nenek Leha, Nenek Rusna, biasa dipanggil Haji Sabito, Wasir, kakak kami Lukman, Yusuf dan keluarga, adik kami Eno dan Ina, Putra, bersama keluarga kami, saudara-saudara kami. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ibu Ketua Majelis Jemaat Bersina bersama seluruh perangkat pelayan yang selama ini melayani kehidupan kami secara khusus orang tua kami, baik semasa sehat, sakit sampai dengan dipanggil Tuhan. Tuhan berkati menyempurnakan seluruh pelayanan Bapak Ibu para hamba Tuhan, Majelis Jemaat Berias dan para pelayan juga menyampaikan terima kasih. Bapak Ketua Klasis bersama seluruh perangkat badan pekerja Klasis, terima kasih banyak untuk dukungan dukungan bagi keluarga kami. Terima kasih dan penghargaan yang sama
Saya atas nama keluarga menyampaikan pada Bu para dinas pendidikan, para pejabat, para pengawas, rekan-rekan guru, para kantor Kementerian Agama Kabupaten Mika dan seluruh jajaran, seluruh sivitas Sentra Pendidikan, kepala SD, SMP, SMA, dan para pegawai, makasih banyak untuk dukungan. Orang tua kami, Bapak Berti, Bapak Dias, dan keluarga, persekutuan keluarga Wedo BPD, Sih, Dede, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya tidak sebut. Terima kasih banyak. Tuhan berkati seluruh dukungan, baik korek maupun material, pikiran dan tenaga waktu. Saya tidak sebut satu-satu. Terima kasih banyak untuk semua. Ya, orang tua kami sakit. Beliau memang tidak seperti yang disampaikan Ibu Pendeta, tidak pernah putus arahnya. Setiap saat lagu yang beliau nyanyi itu Tuhan tiap jam. Aku memerlukan anak-anak saya mau berangkat, mereka pamit, mereka menangis. Bapak ini tidak menangis. Beliau bilang jangan kamu menangis, karena saya akan hidup terus sampai Tuhan menjemput saya dan hidup bersama Tuhan. Walaupun sudah mati, itu iman. Nah, itu kemarin ketika kondisi anak-anak bilang kami tidak ada apa-apa, siap lepas opa, tidak akan tidak merubah apa-apa pun. Kami keluarga besar hari ini bersama saudara kami, sekalipun kehilangan orang tua kami kita bersyukur. Banyak teladan, termasuk teladan iman kami belajar, termasuk saya dari orang tua kami. Apa yang disampaikan Ibu kita sebagai teladan hidup, biar jadi tangan jadi teladan bagi kami semua. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya tidak sebut satu-satu. Tuhan berkati menyempurnakan semua yang Bapak Ibu sudah lakukan. Menjadi berkat bagi kita semua. Kami punya saudara-saudara yang dari Pindrang, semua ada di sini. Kami hidup seperti biasa, walaupun berbeda kayak. Kalau mereka datang pada saat kami ada sembahyang, mereka duduk bersama. Saya biasa bilang untuk itu, kita tidak saja mengajar anak-anak untuk hidup sebagai sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang beraneka, juga ini menjadi teladan hidup bermasyarakat, hidup berbangsa di tengah keberagaman. Kami saling menghargai,
menghormati, dan hidup sama-sama. Saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pendeta terima kasih untuk pelayanan. Tuhan kita semua. Shalom. Demikian ucapan terima kasih yang disampaikan dari keluarga. Diberi kesempatan terakhir untuk keluarga untuk menatap wajah almarhum. Sesudah itu peti jenazah ditutup. Bapak Ibu yang sudah menatap, nanti putar keluar lewat kiri dan kita akan sama-sama membawa akan jenazah almarhum Bapak Abraham Muksin ke pemakaman. Baik Bapak Ibu, rute perjalanan kita dari rumah duka, kita keluar dari apotek Arguni lampu merah, lalu kita putar menuju ke TPU. Terima kasih. Sampai
Udah kan? Sudah. Ini pakai mama. Berapa? Oke. Sudah. Oh iya. Dia punya burmu di mana? Dia punya burmu di bukan. Kita punya. Sorry. Masih orang yang dekat sana. Tinggal. Putar masker dia sampai. Sudah. Ayo. Ibu, permisi pintu. Seperti jaga di luar ya. Bapak ini ditahan. Fernandes. Udah.
SP1.